Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastama Betonusa dengan NIM 22080076 dengan mata kuliah survei pemetaan dari sesi 063. Dosen pengampu yaitu Pak Riko Mayudi, ST, MT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Mengukur luas UNP menggunakan peta kontur dan peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan tinggi dan rendahnya bentuk permukaan bumi menggunakan garis kontur elevasi. Garis kontur elevasi sendiri memiliki arti sebagai garis khayal yang menghubungkan titik-titik yang memiliki ketinggian yang sama dari permukaan tanah dan berkesinambungan satu sama lain. Peta topografi merupakan satu dari beberapa jenis peta berskala besar yang dibuat manusia dan biasanya berisi gambar tentang ketinggian garis gunung, pegunungan, sungai, danau, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, lereng, dasar laut, dan sebagainya. Biasanya peta topografi memiliki skala 1:5.000 hingga 1:250.000. Fungsi peta topografi yaitu 1. Dengan garis-garis kontur yang ada di permukaan peta, kamu bisa melihat perbedaan ketinggian permukaan dan juga kontur tanah di suatu wilayah. 2. Peta topografi memperlihatkan kontur suatu wilayah seperti ketinggian kontur sampai tingkat vegetasi dan objek-objek yang dibangun manusia. 3. Peta topografi bisa menjadi alat navigasi yang memberikan informasi tentang lokasi, jarak, antar pemukaan penduduk, rute jalan, keberadaan sungai, danau, dasar laut, dan sebagainya. Peta topografi bisa menjadi pedoman saat merencanakan tata guna lahan, pembangunan, dan sebagainya. Peta topografi memiliki karakteristik khusus yang kemungkinan tidak dimengerti orang awam, sehingga peta ini salah satunya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan militer yang memberikan informasi tentang unsur-unsur yang menguntungkan di saat bertempur. Selain untuk kepentingan di atas, biasanya peta topografi hanya disediakan lembaga tertentu demi kepentingan di dunia pendidikan. Ciri-ciri peta topografi yaitu 1. Peta topografi tidak menggunakan banyak warna, hanya warna putih sebagai latar belakang dan coklat atau kuning untuk setiap garis konturnya. 2. Peta topografi menggunakan skala besar dalam petanya. 3. Peta topografi memiliki garis kontur yang tidak dimiliki pada peta jenis lainnya. 4. Peta topografi memberikan informasi tentang ketinggian tanah, kedalaman lautan, dan keadaan tanah. 5. Memberikan kemudahan dalam perhitungan ketinggian karena setiap jeda garis kontur mewakili angka tertentu. 6. Peta topografi tidak memiliki legenda peta. 7. Peta topografi menyajikan gambar relief, hidrografi, vegetasi, transportasi, dan toponimi wilayah. Cara membaca peta topografi yaitu garis coklat menggambarkan kontur suatu wilayah, garis biru menggambarkan fitur hidrologi seperti sungai, danau, kedalaman laut, dan irigasi. Garis merah menggambarkan batasan lahan dan jalan penting. Garis hitam menggambarkan fitur-fitur pembuatan manusia seperti rel kereta api, perbatasan, jalur transmisi listrik, dan jalan setapak. Data yang diambil saat pengukuran yaitu benang atas, benang tengah, benang bawah, tinggi alat, dan azimut. Rumus yang digunakan dalam pengolahan data yaitu jarak optis, sama dengan BA dikurang BB dikali 100. Mencari koordinat X, Y, dan Z. X sama dengan X0 ditambah DAB sin alfa. Y sama dengan Y0 ditambah DAB cos alfa. Z sama dengan Z0 ditambah TA. Beda tinggi sama dengan TA dikurang BT. Berikut merupakan contoh pengolahan data yang telah saya ambil. Dan berikut merupakan peta kontur yang telah saya jadikan dari hasil pengolahan data yang saya ambil tadi.
Baiklah, di sini saya dapat menyimpulkan dari hasil pengukuran yang saya lakukan, yaitu satu, untuk bisa melakukan tahapan metode pelaksanaan pengukuran topografi dengan baik, haruslah mengikuti prosedur yang ditentukan. Karena jika ada salah satu tahap pengukuran saja yang terlewat, maka akan mempengaruhi hasil akhir. Untuk bisa melakukan pengukuran BM dan menghasilkan koordinat BM dalam pemetaan topografi yang berkualitas, maka harus melakukan pengambilan dan pengolahan data sesuai dengan prosedur. Misalnya, pada saat pengukuran mengisi formulir pengukuran, dan pada saat pengolahan data menghilangkan sinyal satelit yang kurang bagus sehingga kualitas dan hasil pengolahan bisa bagus. Untuk bisa mengukur titik STA dan GPS geodetik menggunakan metode RTK agar proses pembuatan titik STA di lapangan bisa lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan stakeout menggunakan ETS. Untuk bisa membuat peta topografi yang mencakup kontur, profil, dan layout, maka diperlukan data koordinat hasil pengukuran detail situasi lapangan yang berkualitas agar pada proses penggambaran lebih mudah serta hasil akhir penggambaran kontur, profil lokasi, dan layout mendekati kondisi sebenarnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Woi, baca dulu Lego. Woi, baca dulu masuk video Lego. Kian, baca dulu masuk video Lego. Masih begini.